sorry. Ini ikatan kimia, ya. Ini masih ada yang masuk-masuk. Di dalam teori orbital molekul sudah dijelaskan bahwa apabila suatu atom bergabung dengan atom yang lain, maka seluruh elektron dari atom-atom yang ikut bergabung itu akan ikut ambil bagian dalam ikatan. Kalau di teori ikatan valensi, kalau di dalam teori ikatan valensi kan apabila suatu atom bergabung dengan atom yang lain, maka yang ikut ambil bagian dalam proses ikatan tadi hanya elektron valensinya saja. Berarti elektron terasnya tetap, sehingga bisa dikatakan bahwa dalam teori ikatan valensi esensi dari, mohon maaf ya, ada lewat rumah biar hilang dulu. Baik, saya lanjutkan. Menurut teori ikatan valensi, esensi dari orbital atom-atom yang berikatan masih ada, karena yang berikatan hanya elektron valensinya saja. Nah, di teori orbital molekul, esensi dari orbital atom-atomnya sudah tidak ada dan akan berganti menjadi orbital molekul. Nah, tentunya di dalam orbital molekul, karena semua elektron ikut ambil bagian, nanti separuh dari jumlah elektron tadi akan menempati elektron ikatan bonding, orbital bonding, sementara separuh lagi akan menempati orbital anti bonding. Orbital bonding itu adalah orbital yang memiliki energi lebih rendah dari orbital atom-atomnya, sementara orbital molekul anti bonding itu adalah orbital yang memiliki energi lebih tinggi dari orbital atom-atomnya. Kita tahu bahwa di tiap orbital molekul itu tetap dicirikan oleh 4 bilangan kuantum, yaitu N, L, M, dan S. Pengisian elektron di dalam orbital molekul itu sesuai dengan 3 aturan, ya, eksklusi Pauli, Aufbau, sama Hans. Yang awalnya pengisian itu dimulai pada tingkat energi yang paling rendah, yaitu N1, N2, N3, dan seterusnya. Kemudian bila elektron mengisi pada orbital yang memiliki tingkat energi yang sama, maka tidak akan melakukan pasangan lebih dahulu. Jadi diisi yang misalkan 2PX, PY, PZ itu diisi dulu satu-satu baru membentuk pasangan. Yang ketiga, dikatakan bahwa pengisian elektron di dalam orbital molekul di dalam satu orbital tidak boleh keempat memiliki bilangan kuantum yang sama, keempat bilangan kuantum yang sama. Jadi prinsipnya sama dengan pengisian elektron pada orbital atom, hanya saja nanti karena ini sudah menjadi molekul, jadi nanti ada overlapping atau tumpang tindih antara orbital-orbital yang membentuk atom dari yang membentuk molekul tadi. Contohnya orbital S dengan orbital S, baik 1S maupun 2S maupun 3S itu akan membentuk ikatan sigma. Sigma 1S kalau dari 1S, sigma 2S kalau dari 2S, sigma 3S dari 3S, dan seterusnya. Kemudian ikatan antara orbital S dengan P yang sesungguh itu juga akan membentuk ikatan sigma, kan gitu ya.
Kemudian ikatan P dengan P yang tegak lurus dengan sumbu, dia akan membentuk ikatan pi. Ya, jadi kalau saya contohkan seperti ini bisa saya tuliskan di sini kan gitu ya. Kalau saudara punya orbital S itu kan bulat begini ya. Nah, kalau dia intersection dengan orbital S yang lain, misalkan S1 dengan S1, maka ini akan membentuk ikatan sigma. Kalau ini satu S, misalkan gitu ya, ini satu S gitu, maka dia akan membentuk ikatan sigma 1S gitu ya. Jadi ini kok enggak bisa bagus ya. Saya punya ini 1S ya, kemudian ini juga 1S. Kalau nanti ini bergabung, maka nanti akan ada begini, intersectionnya ini 1S, ini 1S, ini sigma 1S. Misalkan 2S dengan 2S, misalkan begitu, ini sama, ini akan ada sigma 2S. Nah, di dalam satu orbital begini maksimum ya dua elektron, di mana dua elektron ini tidak boleh memiliki keempat bilangan kuantum sama. Jadi paling tidak spinnya berbeda. Nah, kemudian S dengan katakanlah P yang sesumbu begini, ini juga akan menghasilkan sigma, kan gitu ya. Atau P begini dengan P yang begini, ini akan menghasilkan sigma, kan gitu. Tapi kalau yang tegak lurus begini dengan begini gitu ya, maka ini akan menghasilkan ikatan pi, kan gitu. Nah, di sini bisa lebih jelas. Kita di mana ya? Ini. Tadi saya mengatakan bahwa kalau suatu atom dengan orbital atomnya bergabung dengan atom lain dengan orbital yang atom tertentu, maka dia dalam membentuk orbital molekul, nanti elektronnya separuh akan menempati orbital yang memiliki energi lebih rendah daripada energi orbital atom-atomnya, dan yang separuh akan menempati orbital yang memiliki energi lebih tinggi. Orbital yang energinya lebih rendah dari orbital atom-atomnya dinamakan dengan orbital bonding, ya, orbital bonding. Kemudian orbital yang lebih tinggi daripada orbital atom-atomnya dinamakan dengan orbital antibonding. Jadi kalau digambarkan seperti ini adalah orbital bonding, ini orbital dari atom-atomnya, misalkan 1S dengan 1S, misalkan H2. H2 itu kan H dengan H. H itu hanya menempati 1S, gitu ya, 1 dan 1S. Maka nanti kalau akan membentuk H2, dia hanya menempati di sini. Karena di sini boleh terisi penuhnya 2, kan gitu ya. Maka di orbital antibondingnya kosong. Nah, kalau saudara lihat, kalau saya taruh ke atas begini adalah makin ke atas itu energinya makin tinggi. Ini saudara lihat, ini energinya di sini ya. Kemudian untuk sigma 1S berada di bawah. Kemudian sigma 1S antibondingnya berada di atasnya orbital-orbital yang ini energinya, kan gitu ya. Jadi ini kombinasi linier dari orbital atom menghasilkan orbital molekul. Ya, di dalam orbital molekul ada orbital bonding dan orbital antibonding. Orbital antibonding ini memiliki energi lebih tinggi dari orbital awalnya. Nah, contohnya misalkan di sini. Yang ini untuk 1S ya, untuk 1S. Untuk yang 2S juga sama tadi ya, ini 2S, 2S akan membentuk sigma 2S bonding, kemudian sigma 2S antibonding. Kemudian yang 2P dengan 2P itu P yang sesumbu tadi akan menghasilkan sigma ya 2P,
Kemudian yang tegak lurus dengan sumbu ini akan menghasilkan apa namanya orbital P atau ditulis di sini P 2PX 2PY yang sesumbu PZ ya. Ini yang di bawah energinya dari 2P orbital 2P di sini. Yang lebih tinggi yang antibonding itu ada P2PX star, star itu antibonding tadi, dan 2PY star sama sigma ya. Jadi misalkan kalau kemarin saudara punya, saya kasih contoh untuk ilustrasi lebih gampang begini. Nah, tadi kalau pengisian konfigurasi elektron, saudara punya oksigen. Ya, oksigen itu nomor atomnya 8. Berarti kalau saya tuliskan konfigurasi elektronnya dalam atom, ya konfigurasi elektron dalam orbital atomnya, 1s2, 2s2, 2p4, kan gitu. Ya. Tapi kalau oksigen ini dia dengan oksigen yang lain, dia akan membentuk ikatan ini dengan ini yang memiliki masing-masing 1s2, 2s2, 2p4 kan gitu. Ya. Nah, kalau ini nanti bergabung membentuk O2, berarti ada total berapa? 16 elektron. 16 elektron ini akan masuk ke, tadi kalau saya gambarkan ke atas, begitu. Di sini ada 1S-nya, 1S dengan 1S, kan gitu ya. Dia akan menempati di sigma 1S dan sigma, saya tuliskan di bawah ya ini ya. Sigma 1S antibonding. Nah, kemudian yang di 2S juga sama. Nanti yang ini 2S dengan 2S akan membentuk sigma 2S dan sigma 2S antibonding. Kan gitu. Kemudian yang P itu saya tuliskan di sini yang 2P dan 2P, karena P itu sebenarnya ada X, ada Y, ada Z, kan gitu ya. Ini hanya notasi saja. Yang sesumbu tadi akan menghasilkan sigma, ya kan, P, misalkan yang sesumbu PZ tadi notasinya. Kemudian yang tidak sesumbu, apa yang hilang semuanya. Ini adalah P 2PY 2PX. Ya, ini PZ-nya, kan gitu ya. Nah, di sini ada, nah, P star, gitu ya, antibonding 2PY 2PX. Kemudian di sininya ada sigma star antibonding 2PZ, gitu. Ya. Nah, ini dituliskan ke sana atau dituliskan ke samping saja sama. Jadi makin ke sana makin tinggi energinya. Ini juga ke situ, makin kanan makin tinggi energinya. Bisa ditulis begini, sigma 1S, sigma antibonding 1S, sigma 2S, sigma 2S antibonding, kan gitu ya. Kemudian P 2PY 2PX ya, sigma 2PZ, kan gitu. P 2PY antibonding 2PX, kan gitu ya. Kemudian sigma antibonding, ya antibonding ya ini 2PZ, dan gitu.
Itu sama, makin ke sana, ini saya tulis ke atasnya saja, makin ke sana, aduh, makin ke sana energinya makin besar. Jadi ditulis ke kanan boleh, ke kiri boleh. Nah ini masing-masing kalau dituliskan begini nih, nah, kalau P ini kan ada 3, ya ini dan ini, ya. Ya ini 1, ini 2, ini 1, nah, kan gitu. Jadi ini masing-masing maksimum ya 2, 2, 2, maksimum 2 kan gitu. Kalau misalkan 16 elektron ya diisikan di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan gitu ya. 7 di sini enggak boleh gandeng dulu. Nah, 8. Kenapa? Karena hanya ada 16. Jadi ini yang ikut bahwa dalam satu tingkat energi yang sama tidak boleh membentuk pasangan lebih dahulu. Kalau ini sudah ada pasangannya karena tadi kan di sini kan 2. Ini kan begini. Nah, kalau saya gambarkan. Nah, kan gitu lah. Nah, gitu. Nah, ini kan 1 dengan 1 kan, jadi ini jadi 2 tadi. Sama. Nah, kalau di dalam teori ikatan valensi, O2 ini memiliki struktur Lewis-nya begini. Ini yang terlibat hanya 2 kali 6 elektron valensi. Berarti totalnya 12. 12 itu dia akan membentuk begini. Nah, ini oktet, ini oktet. Kan gitu ya. 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 12 elektron. Nah, ini adalah ikatan rangkap 2. Ya. Nah, kalau menurut teori orbital molekul, ikatan rangkap 2 tadi dinyatakan dalam orde ikatan atau derajat ikatan atau disingkat bond order, ya. Ya, bond order. BO itu sama dengan setengah kali jumlah elektron bonding dikurangi sigma elektron anti bonding. Nah, kan gitu. Berarti kalau untuk O2 ini berapa BO-nya? Setengah dikalikan yang bonding berapa? Ini coba saudara lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 dikurangi yang anti bonding. Di 2S anti bonding 2, ditambah di 1S itu ada 2, di 2S ada 2, kemudian di 2PY1, di 2PX-nya 1. Ini 2, ini terisi 2, ini terisi 2, ini terisi 2, ini terisi 1, ini terisi 1. Ya, kan gitu. Nah, berarti dikurangi 6. 10 kurangi 6 ada 4. Kali setengah sama dengan 2. Jadi, ini sama. Kalau dengan teori ikatan valensi, ikatannya rangkap 2. Dengan teori orbital molekul, dia memiliki bond order atau derajat ikatan sama dengan 2. Sama, kan gitu ya. Hanya saja menurut teori ikatan valensi ini, kalau saudara lihat semua elektronnya berpasangan. Ya, meskipun tidak digunakan ikatan. Tapi di orbital molekul ini ada 2 elektron ini yang tidak berpasangan. Coba lihat ini. Ada 2 elektron ini yang membuat ini sifatnya adalah paramagnetik. Paramagnetik. Ya, jadi paramagnetik.
dia sifatnya paramagnetik. Ada elektron yang tidak berpasangan. Dan ini sesuai fakta bahwa oksigen itu di alam sifatnya paramagnetik. Ya, sehingga kenapa dia dikatakan sebagai dua radikal. Radikal itu memiliki elektron yang tidak berpasangan. Nah, ini ada dua elektron yang tidak berpasangan, berarti dia seperti dua radikal. Sehingga kenapa oksigen itu mampu mengoksidasi apa saja. Ya, mampu mengoksidasi apa saja. Nah, dengan teori orbital molekul, saudara bisa menentukan nanti ikatannya. Kalau dengan ikatan valensi kan hanya ikatan tunggal, ikatan rangkap 2, atau ikatan rangkap 3. Ikatan rangkap 3 lebih kuat dari ikatan rangkap 2, ikatan rangkap 2 lebih kuat daripada ikatan tunggal, atau ikatan rangkap 3 lebih pendek daripada ikatan rangkap 2 lebih pendek daripada ikatan tunggal. Sama, kalau bond ordernya 1 itu lebih panjang daripada bond ordernya 2. Bond order 2 lebih panjang daripada bond ordernya 3. Kalau bond ordernya 3 berarti ikatannya makin kuat. Gitu ya. Nah, itu kalau di teori orbital molekul ada bond order itu. Dan dia juga bisa melihat apakah dia sifatnya paramagnetik atau diamagnetik. Kalau semua elektronnya berpasangan, maka sifatnya diamagnetik. Kalau ada elektron yang tidak berpasangan, maka sifatnya adalah paramagnetik. Gitu ya. Di dalam teori orbital molekul ini ada ikatan setengah, ada ikatan 1,5, itu ada ikatan 2,5, ada ikatan 0. Jadi kalau saya contohkan di sini, ini boleh saya clear? Saya hapus? Boleh saya hapus? Boleh. Oke. Contohnya misalkan, saudara punya helium. Ya kan, ini sebagai gas tidak berpasangan dengan helium yang lain, artinya dia tidak membentuk He2. Tidak ada menurut teori ikatan valensi. Ya, tidak berikatan. Kenapa? Karena elektron valensinya sudah penuh, bukan gitu ya. Nah, sekarang kalau menurut teori orbital molekul harus dibuktikan bahwa He2 nanti akan memiliki bond order atau derajat ikatannya akan sama dengan 0. Ya, kita punya He ini di 1s, ya, di 1s itu ada 2 elektron. Ya, kemudian di sini di 1s yang lain untuk He ini ada 2 elektron, ya kan? Ada 2 elektron. Kalau ini bergabung nanti menurut Thom dia akan membentuk di sini di sigma 1s ini ada 2 elektron, kemudian di sigma 1s antibondingnya ada 2 elektron, kan gitu. Berarti BO-nya nanti sama dengan setengah, ya, ininya ada 2, dikurangi 2, sama dengan 0. Nah, berarti kalau BO-nya 0, ini tidak ada ikatan. Tapi nanti ada misalkan He2 positif. Kalau He2 positif, artinya dia kehilangan 1 elektron. Nah, kalau kehilangan 1 elektron, nanti dia begini. Nah, kan itu ya. Entah mungkin yang hilang di sini, kan gitu ya. 3, toh, berarti BO-nya berapa? BO-nya sama dengan setengah 2 dikurangi 1, sama dengan setengah. Nah, kan gitu. Ya. Jadi, bisa He2 positif, bisa He2 negatif. Kalau negatif, itu berarti dia ketambahan 1 elektron. Ya, tadi saudara punya oksigen tadi, O2. Ya, O2 itu bisa O2 positif, bisa O2 negatif. Kalau yang O2 tadi, itu derajat ikatannya sama dengan 2. Kalau O2 positif,
O2 positif berarti kehilangan 1 elektronnya. Tadi setengah 10 dikurangi berapa? Ininya kan tadi menjadi 3 kan gitu kan. Tadi berapa? 6 ya. Tadi kan 6 jadi ya. Berarti berapa? Kalau kehilangan 1 yang di P2 antibonding ya tadi. PY 1 di 2 PX-nya 0 kan gitu. Iya kan? Berarti di antibondingnya kan ada 5. Iya kan? Nah, dikurangi 5 kan ini masih 5. Berarti sama dengan 2,5. Ini untuk O2+. Artinya O2+ ini ikatannya lebih kuat. Jadi ini lebih kuat ikatannya dibandingkan dengan O2. O2 ya. Bagaimana dengan O2 minus? O2 minus berarti yang di ini tadi ketambahan 1. Ya, ini ada ini tadi enggak 0. Berarti ininya 2, sebentar. Ini 2, ini 1, kan gitu. Nah, berarti di sini tidak 5, tapi malah 7. Ya, malah 7. Nah, 7, 10 dikurangi 7, kemudian dibagi 2. Berapa? 1,5. Nah, ini untuk O2 minus. Nah, jadi O2 minus ya, itu ikatannya lebih kecil dibandingkan O2, lebih kecil dibandingkan O2+. Jadi O2 minus lebih kecil dari O2, lebih kecil dari O2+. Ya kan, ini tadi 1,5, ini 2, ini 2,5. Nah, berarti ini paling kuat ikatannya. Ya, paling kuat, panjang ikatannya lebih pendek. Ya, kalau diingat-ingat ya, ikatan kuat berarti panjang ikatannya lebih paling kecil. Ya, paling kecil. Oke? Oke. Nah, bagaimana dengan sifat magnetiknya tadi? Masih ada elektron yang tidak berikatan enggak? Ya, masih ada, ini masih ada 1 kan gitu ya. Kalau tadi misalkan O2+ juga ini 0, ini masih 1, masih ada 1 kan gitu ya. Tetap paramagnetik. Ada pertanyaan, Dek, dari teori orbital molekul? Halo, jangan lama-lama ya. Ini yang orbital bonding tadi. Jadi order ikatan atau BO ini disingkat I sama. BO atau I ya, order ikatan maksudnya itu setengah dari jumlah elektron bonding dikurangi dengan jumlah elektron anti bonding. Nah, sama tadi. Ada pertanyaan? Kalau enggak ada jawaban, saya hentikan sekarang. Kayaknya belum ada. Iya, ada respon gitu loh, Dek. Jadi kalau enggak ada respon itu saya repot gitu. Ya. Kalau enggak ada respon itu apa namanya? Nah, ini tadi yang bond order atau ikatan yang dinotasikan dengan I. Setengah jumlah bonding kurangi anti bonding. Kuliah enggak ada respon itu kan dikira saya ngomong sendiri, capek gitu ya dari pagi loh. Lebih capek saya karena saya ngomong terus. Ya. Saudara, nanti jangan lupa bahwa ETS-nya itu offline, semua harus hadir. Ya, offline. Baik, ini yang untuk polaritas ikatan sudah saya jelaskan waktu sebelum
kuis gitu ya. Kemudian saya lanjutkan ke, kalau tidak ada pertanyaan, ke ikatan logam, ikatan hidrogen dan ikatan van der Waals. Ikatan logam, karena logam itu sifatnya elektronegatif, kalau di sistem periodik itu paling kiri, dia golongan 1, golongan 2 yang memiliki potensial ionisasi rendah, kan gitu ya. Maka elektron valensinya atau elektron terluarnya tidak terikat kuat oleh muatan positif di dalam inti, sehingga seakan-akan ada interaksi antara ion positif dari logam tetangganya dengan elektron valensi dari logam yang satu, kan gitu ya, dari atom logam yang satunya. Nah, itu yang kita sebut dengan ikatan logam. Jadi ikatan logam itu khusus ada di logam. Nah, kemudian selain ikatan logam ada ikatan hidrogen. Namanya saja ikatan hidrogen, itu harus hidrogen dengan atom yang lain di dalam satu molekulnya atau di luar molekulnya yang memiliki elektronegativitas lebih besar dari hidrogen. Contohnya, kalau ini H2O di dalam satu molekul, oksigen ini memiliki elektronegativitas lebih besar daripada atom H. Tapi dengan atom H yang lain dari molekul yang lain, ini H2O, ini akan ada ikatan, seakan-akan ada dipol di sini, dipol negatif di O-nya, dipol positifnya ada di H+, di H-nya ini. Ya, sehingga di sini akan ada tarik-menarik yang kita namakan dengan ikatan hidrogen. H dengan F ini ada selisih elektronegativitas. F memiliki dipol negatif, H memiliki dipol positif, gitu ya. Sehingga dengan molekul HF yang lain, H dengan F-nya ini akan seakan-akan akan ada tarikan yang kita sebut dengan ikatan hidrogen. Nah, ini bisa juga terjadi di yang lebih kompleks, misalkan di asam astat, ya, CH3COOH, ya, ini juga sama. O dari satu molekul asam astat ini dengan H dari molekul asam astat yang lain. Ini akan membentuk ikatan hidrogen. Ini juga oksalat, ya, COO ini ya. Nah, ini akan ada ikatan hidrogen. C2 ya, H2O4. Ini yang inner, ya, inner. C2H2O4 ya. Ini ikatan hidrogen di dalam molekulnya dia. Ya. Jadi di protein itu kan ada amida, gugus amida NH2 dan gugus OH, ya kan, antara H dari gugus OH-nya tadi dengan N amidanya, gugus amidanya juga bisa terjadi karena ada selisih elektronegativitas, akan terjadi ikatan hidrogen tapi di dalam satu molekul protein. Kalau ini tadi kan dua molekul ini ada ikatan, ya kan? Ini juga sama seperti itu ya, di C2O2 H2O4 ini di asam oksalat ini akan ada ikatan hidrogen. Nah, kemudian ada ikatan van der Waals. Ikatan van der Waals itu ikatan antara molekul-molekul yang berikatan secara kovalen. Misalkan H2 dengan H2. Kenapa Bu? Kan H2 dengan H2 itu kan elektronegativitasnya sama. Ya, nanti karena elektron itu pada prinsipnya kan dia bergerak terus, begitu ya, bergerak terus. Jadi kalau saya gambarkan, saya ilustrasikan begini.
Kalau tadi kan jelas, misalkan HCl, ya ini saya gambarkan begini. Ini H, ini Cl. Dan karena ini memiliki elektronegativitas yang lebih besar, akan terjadi dipol negatif, ini dipol positif. Jadi elektron terpolarisasi ke sini, kan gitu ya, terpolarisasi ke sini. Nah, kalau nanti di sini ada HCl lagi, H, kemudian Cl lagi, kan begini. Tadi saya gambarkan begini, kan gitu ya. Ini ada dipol positif, maka ini seakan-akan ada ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen. Nah, ikatan hidrogen itu lebih ke arah ikatan dwikutub. Dwikutub. Ya, ada kutub positif, ada kutub negatif, kan gitu ya. Nah, ikatan van der Waals misalkan hidrogen H2 dengan H2. Kalau saya gambarkan kan H2 itu begini. Sama kan gitu ya. Jadi tidak ada dipol positif, dipol negatif. Tapi karena elektron di dalam H2 itu tidak diam, jadi kadang-kadang dia bisa mengumpul begini. Dia bisa mengumpul di sini. Nah, ini pas mengumpul di sana, tapi tidak ada dipol. Sehingga ini akan ada ikatan van der Waals tadi. Ya, ada ikatan van der Waals. Jadi umumnya ini ada di gas, kan gitu ya. Kalau di padatan disebut dengan gaya London. Ya, disebut dengan gaya London. Jadi itu tentang ikatan kimia yang lain, jadi ikatan logam, ikatan hidrogen, dan ikatan van der Waals. Ya. Kemudian resonansi juga sudah saya jelaskan di sebelum kuis kemarin. Contohnya ada di bensin, kan gitu ya, di bensin. Bahwa ini misalkan SO2 ini tidak ada antara S dengan O itu yang ikatannya lebih kuat atau lebih lemah dari satu yang lainnya, tapi ikatannya sama. Dan panjang ikatannya tidak ada yang benar-benar ikatan rangkap dua atau ikatan rangkap tunggal, ya, atau ikatan tunggal atau ikatan rangkap dua. Nah, dia berada di konsep resonansi, ya, sama dengan di ozon, sama juga di resonansi NO3- gitu ya. Kemudian ada resonansi juga di bensin itu, ya, itu. Baik, itu yang ikatan. Ada pertanyaan, silakan Dek. Kalau ada pertanyaan terkait dengan yang sudah saya jelaskan, teori orbital molekul dan yang lain. Kalau tidak ada, saya lanjut ke wujud zat. Gimana? Lanjut ya. Bisa dilanjut. Saya lanjut ke wujud zat. Ya, biasanya yang teori orbital molekul ini nanti kalau di UTS pasti biasanya selama ini pasti keluar, jadi tolong dipelajari ya. Kemudian untuk yang wujud zat ini ada 3 hal yang disampaikan, yaitu gas, padat, dan cair. Ya, sebenarnya ada wujud plasma. Jadi plasma itu sebelum api, ya. Plasma itu kalau saya punya atom itu terdiri dari inti dan elektron. Kalau elektronnya saya kuliti gitu, itu akan jadi plasma. Jadi di atas gas tapi sebelum jadi api, itu akan jadi plasma. Tapi yang akan saya jelaskan di sini adalah yang wujud 3 tadi, gas, padat, cair. Nah, ketiga-tiganya dari wujud zat itu yang akan dibahas adalah sifat fisiknya saja. Ya, sifat fisiknya. Kenapa? Karena kalau kita berbicara tentang sifat kimianya, untuk misalkan gas H2 sama N2 sama O2 saja sudah luar biasa banyak. Satu semester kita bisa membahas sifat itu yang sangat berbeda, kan gitu ya, dari sisi kimianya.
Kita hanya membahas dari sisi sifat fisiknya. Karena sifat fisiknya itu ditentukan oleh parameter fisik. Saya jelaskan lewat blackboard biar cepat begitu ya. Nah, untuk sifat fisik ketiga wujud zat tadi, sifat fisiknya ini ditentukan oleh parameter fisik. Parameter fisik. Parameter fisiknya itu apa? Tekanannya, kemudian temperaturnya, kemudian volumenya, kemudian jumlah molnya itu. Jadi ini yang menentukan sifatnya. Ya, contoh misalkan saya punya gas di sini. Ya, punya gas. Gas ini kalau kita lihat dari, tapi sebelum ke sana kita lihat P itu apa? Tekanan, ya, tekanan. Tekanan itu sama dengan gaya persatuan luas. Kan itu ya? Nah, tekanan itu, gaya persatuan luas itu merupakan besaran apa? Besaran yang menyatakan arah perpindahan massa. Ya. Ini kan sama dengan M dikalikan A dibagi dengan A. Massa kali percepatan dibagi dengan luasnya. Percepatan itu apa? dV dt. Berarti ini sama dengan M dV per A dt. Ya. Atau bisa saya tulis sama dengan D MV dt dikalikan A. Nah, MV itu apa? Momentum kan? Berarti gaya persatuan luas tadi sama dengan apa? Perubahan momentum, persatuan waktu, persatuan luas. Itu sama dengan tekanan. Ya, tekanan. Nanti ini bisa saya gunakan, berarti kalau ada perubahan momentum, berarti tekanan tadi diakibatkan karena adanya tumbukan. Karena dengan tumbukan tadi pasti ada perubahan momentum. Ya, sehingga bisa saya katakan tekanan ini adalah jumlah tumbukan persatuan waktu, persatuan luas. Nah, kalau begitu satuannya apa? Satuannya nanti bisa satuan gaya persatuan luas, misalkan Newton per meter persegi. Ya kan? Nah, nantinya bisa dikaitkan Newton per meter persegi itu bisa dirubah dalam bentuk apa? Dalam bentuk Pascal, bisa dalam bentuk atmosfer, bisa dalam bentuk sentimeter Hg, bisa dalam bentuk milimeter Hg, bisa dalam tor, bisa dalam bar. Nah, kaitan satu sama lain nanti saudara pelajari itu di buku. Satu bar itu berapa satu ATM? Ya kan? Satu tor itu berapa milimeter Hg? Ya, kan gitu. Satu Pascal itu berapa ATM? Atau satu ATM berapa Pascal? Dibolak-balik. Nah, biar mahasiswa membaca bukunya. Ya, gitu. Nah, kemudian temperatur. Temperatur itu adalah besaran yang menunjukkan arah perpindahan panas. Nah, temperatur ini di dalam konteks ini nanti dinyatakan dalam skala mutlak, yaitu Kelvin. Ya, tidak dalam derajat Celcius, tapi dalam Kelvin. Nah, besaran yang menunjukkan arah perpindahan panas. Kemudian volume itu adalah menunjukkan ruangan yang ditempati. Kalau gas itu ruangan yang ditempati oleh gas itu. Ya, tetapi ini menunjukkan jumlah ya yang sesuai dengan banyaknya mol zat tadi. Ya, banyaknya mol zat tadi. Volume, ya. Nanti kaitannya volume ini dengan P dan T dan N bagaimana? Kita lihat dulu. Kemudian N ini adalah banyaknya mol. Dalam konteks ini adalah mol, yaitu gram per mr-nya.
MR atau AR tergantung apa dia konteksnya ya. Nah, jadi mau apakah dia berbentuk molekul, kalau gasnya atomik ya AR bukan MR kan gitu ya. Ini dalam satuan gram per mol. Berarti kan kalau ini dicoret maka dia akan dapatkan mol. Ya. Nah, sifat daripada gas yang utama yaitu adalah sifat ekspansi. Ekspansi itu difusi spontan. Contohnya begini, kalau saya punya satu tetes gas, kan gitu ya, yang dalam bentuk saya mampatkan itu kan dalam bentuk cair, misalkan gas brom. Saya memilih gas brom, kenapa? Karena gas brom itu sangat beracun, berwarna coklat bata, dan dia berbau menyengat. Jadi kalau ada kebocoran, pasti mahasiswa kimia sudah tahu, kan gitu ya. Nah, kalau ada mahasiswa kimia yang menggunakan gas brom itu dari ruangan asam atau lemari asam, dia hanya memasukkan satu tangannya saja, nanti pasti ada rongga setelah tangannya masuk, itu kan pasti ada lubang kecil gitu ya. Nah, yang itu kalau dia mengambil satu tetes saja, nanti ruangan lab yang segitu besarnya itu akan bau gas brom. Artinya apa? Bahwa gas brom yang diteteskan di ruang asam itu secara cepat akan berdifusi dengan udara, yang mana udara itu adalah campuran oksigen, nitrogen, dan argon dengan komposisi 70 sekian itu 70 sekian persen adalah nitrogen, 18% oksigen, kemudian 1%-nya argon, yang lainnya adalah impuritas. Gitu ya. Nah, akan berdifusi dengan oksigen dan dia akan menempati seluruh ruangan yang bisa dia tempati. Gitu ya. Kalau saudara punya satu tetes itu dalam pipet, kemudian pipet itu saya lepaskan di botol yang volumenya 5 liter, maka dia akan menempati ruangan 5 liter tadi. Itu sebagai volume gas. Jadi volumenya gas adalah tempat yang diberikan oleh dia atau wadahnya dia, itu yaitu volumenya. Bentuknya ya sesuai dengan volumenya tadi. Nah, karena sifat ekspansi ini, maka memungkinkan jarak antara molekul satu dengan molekul yang lainnya itu berjauhan. Sehingga apa? Sehingga V-nya menjadi besar. Kalau N-nya tetap, maka Rho-nya, Rho itu massa per volumenya, itu akan menjadi sangat kecil. Jadi Rho-nya gas ini itu kecil sekali, ya, kecil sekali. Nah, akibat sifat ekspansi ini, maka gas juga mudah dimampatkan. Dimampatkan atau dikompresikan. Gitu ya. Nah, sifat ekspansi gas itu dipelajari pertama oleh eksperimennya Boyle, di mana Boyle menentukan pada T dan N konstan, didapatkan bahwa volume gas itu berbanding terbalik dengan tekanannya. Atau PV sama dengan konstan. Itu ya. Kemudian yang kedua dipelajari oleh Charles dan Gay-Lussac, di mana pada P dan N konstan, volume daripada gas sebanding dengan temperaturnya. Ya, atau V per T sama dengan konstan. Ya. Nah, kemudian yang ketiga dipelajari oleh Avogadro. Avogadro. Di mana Avogadro mempelajari pada T dan P konstan, volume gas itu akan sebanding dengan jumlah molnya.
gitu ya, dengan jumlah molnya. Nah, dari ketiga percobaan ini, maka V itu akan sebanding dengan 1/P, akan sebanding dengan N, dan sebanding dengan T-nya. Atau P dikalikan V sebanding dengan NT-nya. Nah, angka kesebandingan ini yang kemudian dinotasikan dengan R yang disebut dengan tetapan gas umum. Nah, R-nya itu bisa dicari pada N1 mol, T 0 derajat Celcius itu ekivalen dengan 273,15 Kelvin, ya kan? Kemudian volume 1 mol gas itu sama dengan 22,414 liter, tekanannya 1 atm. Ketemunya nanti R-nya dalam liter atmosfer per mol Kelvin, yaitu 0,826 sekian liter atmosfer per mol Kelvin. R juga bisa dinyatakan dalam Joule, yaitu 8,314 Joule per mol Kelvin. Atau dalam kalori, nanti tergantung pada konteksnya. Ya, jadi dengan adanya R ini, maka dari percobaan Boyle, Charles, dan Gay-Lussac diketahui bahwa persamaan keadaan gas itu menjadi PV sama dengan nRT. Tapi persamaan gas PV sama dengan nRT ini hanya berlaku apabila T-nya ini besar atau P-nya kecil. Kenapa? Karena pada T yang besar, maka volumenya menjadi sangat besar. Pada P yang sangat kecil, volumenya juga menjadi besar. Dengan volume yang besar ini mengakibatkan gaya tarik antar molekulnya praktis tidak ada atau diabaikan. Nah, untuk gas-gas di mana gaya tarik antar molekulnya itu kecil sekali atau bisa diabaikan, maka dia akan berlaku PV sama dengan nRT, di mana ini merupakan persamaan gas ideal. Jadi ideal tadi itu ada asumsi ini, gaya tarik antar molekul-molekulnya ditiadakan. Ya, ini PV sama dengan nRT. Nah, PV sama dengan nRT ini tidak hanya bisa diturunkan dari percobaannya Boyle, Charles, dan Avogadro, Gay-Lussac tadi. Ini juga bisa diturunkan dari teori kinetik gas ideal. Teori kinetik gas ideal mengatakan begini, gas-gas atau molekul-molekul gas itu praktis ukuran molekulnya bisa diabaikan terhadap volume yang ditempati. Ya, saking dia sifatnya ekspansi tadi, itu yang pertama. Yang kedua, gas bergerak random secara acak, tidak beraturan ke segala arah. Yang ketiga, energi kinetik, ya, energi kinetik rata-ratanya selalu konstan. Artinya apa? Apabila gas tadi bertumbukan dengan dinding wadahnya dia berada, maka tumbukannya adalah lenting sempurna. Karena lenting sempurna, maka tadi energi kinetik rata-ratanya selalu konstan. Nah, dari situ bisa diturunkan juga bahwa nanti PV sama dengan nRT. Ya, ini bisa saya hapus dulu. Bisa saya hapus? Bisa, Bu. Oke.
Nah, saya misalkan saya punya gas di dalam kubus. Nah, ini gambarnya jelek tapi ini sisi-sisinya S, saya tulis S, sisi-sisinya ya, sisinya S gitu ya. Ini ada N molekul. N molekul itu ada mol dikalikan bilangan Avogadro. Molekul gas. Molekul gas ya. Nah, tadi begini. Kalau asumsinya bahwa PV sama dengan nRT tadi itu tidak ada gaya tarik-menarik antar molekul-molekul gas, tekanan tadi itu diakibatkan oleh apa? Karena tekanan tadi kan adalah perubahan momentum, persatuan waktu, persatuan luas. Nah, perubahan momentum itu kan hanya terjadi kalau dia tumbukan. Ya, dia tidak tumbukan antar molekulnya, tapi tumbukan dengan wadahnya. Ya, karena dengan wadahnya, maka saya menganggap kalau saya punya N molekul gas itu di dalam kotak ini, maka dia bisa ke arah bidang X, bisa ke arah bidang Y, bisa ke arah bidang Z, kan gitu, ya kan? Berarti kalau saya meminati yang ke arah tadi kan ke segala arah sama. Berarti Vx kuadrat sama dengan Vy kuadrat sama dengan Vz kuadrat sama dengan V kuadrat, kan gitu. Ya kan? Berarti nanti kalau saya meminati yang ke bidang X saja, ya, tumbukan dengan bidang X, hanya ada sepertiga molekul. Sepertiga N atau sama dengan sepertiga N dikalikan bilangan Avogadro. Kan gitu ya. Berarti P-nya tadi, P itu kan sama dengan jumlah tumbukan total dari molekul kan tidak satu molekulnya. Persatuan luas, persatuan waktu. Ya, kalau saya menganggap waktunya itu dalam 1 detik, gitu ya. Luasnya ini adalah S kuadrat, ini S kuadrat, dari situ jumlah tumbukannya berapa? Sepertiga N dikalikan ini bergerak dengan kecepatan V, ya, karena dia tumbukan dengan dinding, ada perubahan momentum, lenting sempurna 2 kali MV, kan itu ya, menempuh jarak berapa? 2S. Ya, dia bergerak ke arah dinding S, balik lagi S, kan gitu ya. Dikalikan volumenya tadi, kok volumenya, luasnya S kuadrat. Dikalikan 1 detik, kan gitu ya. Ini bisa saya coret, kan gitu. Kemudian ini sama dengan volume, maka saya bisa nuliskan PV sama dengan sepertiga N ini MV kuadrat. Nah, saudara jangan lupa bahwa setengah MV kuadrat itu sama dengan energi kinetik. Ya kan? Nah, energi kinetik ini bisa kita kaitkan dengan temperaturnya, sama dengan 3/2 kT. Nanti kalau di termodinamika yang ada kuliah lanjut pasti tahu, atau fisika, kan itu ya. Ini, sehingga kalau yang MV kuadrat bisa saya ganti dengan 2 kali 3/2 kT. Nah, kan gitu toh. Ini sama dengan, ini kita coret nanti, 3 sama ini kita coret, 2 kali ini saya coret, kan gitu toh. Nah, ini menjadi N bilangan ini K dikalikan T. Nah, bilangan Avogadro dikalikan dengan K-nya ini adalah konstanta Boltzmann. Konstanta Boltzmann. Nanti saudara cek, bilangan Avogadro dikalikan konstanta Boltzmann itu nilainya sama dengan R. Nah, karena bilangan konstanta Boltzmann ini dalam satuan Joule Kelvin pangkat -1 kalau tidak salah ya, Joule Kelvin pangkat -1. Kemudian nanti R-nya ini dalam satuan Joule.
8,314 Joule mol pangkat minus 1 Kelvin pangkat minus 1. Ya, nanti saudara cek gitu. Bilangan Avogadro dikalikan dengan bilangan konstanta Boltzmann, benar enggak dapat ini. Nah, sehingga dengan begitu saya punya PV sama dengan nRT. Tidak saya turunkan dari persamaan Boyle, Charles, Gay-Lussac sama Avogadro, tapi dari ini. Dari ini, ya, dari teori kinetik gas. Paham ya, Dek ya? Nah, kalau untuk gas yang tidak ideal, Bu, artinya kalau tidak ideal pasti nanti ada gaya tarik-menarik antar molekulnya. Kalau ada tarik-menarik antar molekulnya berarti ada tumbukan. Nah, kalau ada tumbukan antar molekulnya berarti nanti ada koreksi terhadap P ini dari P ideal. Karena P ideal kan hanya tumbukan dengan dinding. Maka nanti ini masih ditambah. Plus, kan gitu ya. Tergantung pada jumlah molnya berapa. Volumenya menjadi lebih kecil. Kenapa? Karena ada tarik-menarik antar molekulnya, maka volumenya menjadi lebih kecil. Nah, maka ada koreksi salah satunya untuk gas ideal dipelajari oleh Van der Waals. Ya, ini saya masuk ke tadi ini yang seperti ini yang sudah saya jelaskan banyak, tinggal jalan saja ini. Ya. Ini kalau dikaitkan, ini gas itu yang biru-biru ini gas semua, baik monoatomik maupun nanti dia membentuk diatomik, kan gitu ya. Ini tadi sudah, ya, bisa dalam Pascal, bisa dalam milimeter Hg, sentimeter Hg, bisa dalam Pascal, bisa dalam Torr, bisa dalam bar, kan gitu, ya. Ini untuk menentukan tekanan menggunakan barometer, biasanya menggunakan ketinggian air raksa ini yang diukur, ya. Rho G kali H itu sama dengan P. Jadi hanya ini yang berubah-ubah tergantung pada cairannya yang tekanannya yang diukur tadi. Nah, kemudian ini tadi sudah variabelnya tekanan, volume, temperatur, dan jumlah mol. Kemudian ini persamaan Boyle tadi sudah. Ini nanti ada contohnya. Kemudian Gay-Lussac juga sudah. V sebanding dengan T, kan gitu ya. Atau V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Atau kita sebut V per T konstan tadi, kan gitu ya. Suhu harus dalam Kelvin, sudah saya jelaskan. Ini contohnya nanti bisa dilihat. Kemudian Avogadro, volume sebanding dengan jumlah mol zat. Untuk 1 mol zat itu nilainya sama dengan 22,414 liter, kan gitu ya, untuk gas ideal. Nah, ini persamaannya dari ketiga percobaan ini didapatkan PV sama dengan nRT. Dengan R-nya tergantung pada satuannya ini. Ya, 0,082 sekian ini bisa dijadikan ke Joule per mol Kelvin. Nah, tergantung pada konteksnya. Nanti satuannya harus disesuaikan. Kemudian ini contoh soalnya sama. Kemudian di dalam perhitungan ya biasanya kita kaitkan jumlah mol tadi dengan stoikiometri reaksinya. Contohnya reaksi ini. C6H12O6 padatan ya ini dengan O2, kalau dibakar akan membentuk CO2 dan H2O. Nah, ini harus disetarakan reaksinya. Karena 1 mol C6H12O6 ini akan setara dengan 6 mol CO2, kan gitu. Nah, ini bisa dihitung ya jumlah molnya, jumlah mol dari gramnya atau dari volumenya. Kalau volumenya yang diketahui, rho-nya tahu, gramnya tahu. Gramnya tahu bisa dihitung molnya. Ya, dari mol reaktan ketemu molnya produk ini tadi, ya kan? Dari mol produk bisa lagi ditentukan berapa gram atau volumenya, tergantung permintaannya apa. Itu ya. Kemudian selain tadi
di dalam gas itu dinyatakan juga sifatnya tentang tekanan parsial. Apa itu tekanan parsial? Tekanan gas di dalam campuran apabila kita tentukan secara sendiri-sendiri. Jadi kalau saya punya gas A dengan tekanannya adalah 1, kemudian gas B ini tekanannya adalah P2. Kalau ini saya gabung, saya bisa mengukur tekanan totalnya berapa. Nah, tekanan total ini sama dengan tekanan 1 plus tekanan 2. Nah, besarnya tekanan 1 ini di dalam campuran tergantung pada banyaknya mol. Ya, banyaknya mol 1 itu dan 2 itu bagaimana? Yang dinyatakan dalam fraksi molnya. Jadi P1 itu sama dengan fraksi mol 1 dikalikan P totalnya. P2 sama dengan fraksi mol 2 dikalikan P totalnya. Fraksi mol 1 itu sama dengan mol 1 dibagi dengan mol 1 plus mol 2. Fraksi mol 2 sama dengan atau X2 sama dengan N2 per N1 plus N2. Jadi tergantung pada fraksi molnya. Ada fraksi molnya. Secara umum dituliskan ini adalah fraksi molnya. Ni per N totalnya. Ya. Nah, di dalam gas juga dipelajari tentang kecepatan difusinya. Kecepatan difusi atau kecepatan efusi. Kalau difusi itu dari yang saudara punya 1 tetes, saudara masukkan ke dalam ruangan besar, dia berdifusi yang besar. Kalau efusi itu saudara punya misalkan balon udara isinya gas H2 misalkan, kemudian saudara tusuk jarum, kemudian gas H2-nya keluar melalui lubang kecil, kemudian keluar, itu kita sebut dengan efusi. Di mana efusinya itu berbanding terbalik dengan akar kuadrat densitasnya atau kerapatannya tadi. Jadi gas-gas yang memiliki kerapatan yang lebih besar, maka dia akan bergerak lebih lambat. Ya, bergerak lebih lambat. Ya, atau gas-gas yang kerapatannya rendah atau gas-gas ringan, maka dia kecepatannya menjadi lebih besar. Ini berbanding terbalik, ya. Nah, ini bisa dinyatakan dalam MR-nya, R1 per R2 sama dengan akar MR2 per MR1. Atau dalam masa kecil, ya, karena MR itu sama dengan M kecil dikalikan bilangan Avogadro. Ya, karena MR itu kan dalam satuan gram per mol. Ya, kalau M kecil itu dalam satuan gram. Ya, oke. Nah, ini contoh, nanti dianukan sendiri. Ini teori kinetik gas tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini kalau misalkan penyimpangan dari gas ideal tadi. Ada tarik-menarik antar molekulnya, maka ada tekanan pertambahan ini sejumlah molnya tadi. Dikalikan A atau B ini adalah konstanta van der Waals, merupakan koreksi untuk tekanan dan volume, di mana untuk masing-masing gas berbeda satu sama lain. Jadi bisa dilihat di tabel. Sebenarnya penyimpangan dari gas ideal itu yang mempelajari tidak hanya van der Waals. Banyak sekali ya, ada DT Ricci, ada Berthelot dan ya. Tapi yang kita sampaikan di sini saja. Jadi ada koreksi terhadap tekanan dan volume. Karena adanya gaya tarik menarik itu menjadi dia tidak ideal atau penyimpangan terhadap keidealannya. Baik, untuk gas ada pertanyaan, Dek? Halo? Belum ada. Belum. Belum ada ya, oke. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke cairan, wujud cair. Nah, wujud cair ini jika dibandingkan dengan gas, itu dia masih memiliki sifat difusi. Contohnya apa? Kalau saya punya air di dalam baskom, kemudian saya tetesi tinta, warnanya biru, begitu ya. Nanti tinta itu lama-lama berdifusi ke seluruh air tadi yang
Dia menyebar sampai akhirnya warnanya sama. Ya, degradasi itu sifat difusi. Tapi difusinya lambat dibandingkan dengan gas. Yang kedua, memiliki rho yang lebih besar. Ya, kenapa memiliki rho yang lebih besar daripada gas? Karena di dalam cairan ada gaya tarik-menarik antar partikel-partikel dari cairan tadi. Ya, sehingga jaraknya menjadi lebih dekat. Ya, gaya tariknya tadi tergantung pada molekulnya apa, kan gitu ya. Apakah dia hanya van der Waals saja atau dia termasuk gaya-gaya hidrogen, ya, ikatan hidrogen, gaya atau gaya London, ya, itu tadi yang sudah saya jelaskan di depan. Ya, nah yang menarik di dalam cairan tadi ada sifat fisik yang bisa kita pelajari, yaitu yang kita sebut dengan tekanan uap. Apa itu tekanan uap? Jadi tekanan uap itu adalah kemampuan suatu cairan untuk pindah dari fasa cair ke fasa uap. Ya. Nah, itu dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama adalah sifat alamiah dari cairan. Yang sifat alamiah itu ditentukan dari ikatan yang ada di antara cairan-cairan itu. Yang kedua adalah suhu. Ya. Jadi kalau saya gambarkan lagi, ini saya clear. Saya punya, misalkan saudara punya gelas di sini ya. Saudara gelasnya ditutup. Saudara isi, awalnya ini V1, saudara isi dengan etanol. Ya, etanol itu alkohol. Ya. Kemudian ini pada saat T sama dengan 0. Ya, awal. Kemudian pada saat T sama dengan 2 hari gitu saja, 2 hari. Saudara lihat, ini menjadi V2-nya di sini. Ya, ini masih dalam tutup. Tapi di sini ada begini. Nah, kan gitu ya. Artinya ini menguap. Dia menguap sehingga volumenya menjadi turun. Nah, di mana V2 ini lebih kecil dari V1. Kemudian saudara lihat lagi setelah kira-kira T 2 minggu. 2 minggu. Saudara dapatkan ini volumenya di sini V3. Naik volumenya naik lagi. Kenapa? Karena ini akan mengalami kondensasi. Kapan mengalami kondensasi? Kalau yang menguap itu sudah sama dengan yang mengalami kondensasi, berarti ini keadaannya adalah jenuh. Pada saat tekanan uapnya sudah jenuh. Pada uap jenuh, maka dia akan konstan di V3. Jadi V3 ini lebih besar dari V2, tapi V2-nya lebih kecil dari V1. Ya, kemudian ini nanti akan konstan di situ. Konstan V3 pada saat kondisinya sudah jenuh. Nah, tekanan uap jenuhnya dinamakan dengan P jenuh tadi. Nah, ini dipengaruhi satu oleh sifat cairannya. Sifat cairan tadi dipengaruhi oleh ikatan yang ada di antara cairan itu. Yang kedua, dipengaruhi oleh suhu. Ya, pengaruh suhu. Kenapa? Dengan meningkatnya suhu, maka energi kinetiknya juga akan menjadi meningkat. Kalau energi kinetik meningkat, maka probabilitas cairan ini untuk pindah ke fasa uap menjadi lebih besar. Nah, ini dipelajari oleh Clausius Clapeyron. Ya, dengan rumusnya, ini saya clear, dP dt, hubungan antara tekanan sama suhu tadi,
sama dengan delta H, entalpi penguapan, ya kan? Dibagi dengan T dikalikan V uap. Ya, V uap itu sama dengan V gas. Sama dengan nRT per P. Kalau ini kemudian dimasukkan ke sini, saudara dapatkan dP per dt sama dengan delta HT per nRT kuadrat. Ya kan? Dikalikan dengan P. Kalau ini saya susun kembali, saya punya dP per P akan sama dengan delta HV. Ini kalau dibagi dengan jumlah molnya akan keluar delta H penguapan molar, ya kan? Dibagi dengan R dikalikan seperti kuadrat dt. Nah, kan itu. Kalau ini saya integralkan, ini konstanta, maka integralnya bisa saya taruh di sini. Integral seper P dP sama dengan ln P. Kalau ini 1, 2, ya saya bisa 2 per P1, ya kan gitu ya. Saya tuliskan begini. Ln. Ya. Sama dengan delta HV molar per R integral seper T kuadrat dt sama dengan minus seperti, ya kan? Ini bisa saya tulis T2 minus T1 per T1 T2. Nah, ini tadi rumusnya Clausius-Clapeyron. Nah, R-nya ini karena ini adalah satuan energi, entalpi ini energi, maka R-nya ini harus dalam satuan apa? Joule. 8,314 Joule mol pangkat minus 1 Kelvin pangkat minus 1. Duh. Aduh. Mana tadi? Ya. Jadi ini dalam satuan. Karena apa? Karena delta H-nya adalah satuan energi. Ya. Nah, ini satuan apa saja? Misalkan sini P2-nya atmosfer, P1-nya ya atmosfer. Nah, ini bisa kita gunakan untuk menentukan titik di D. Ya kan? Titik di D yang tidak pada, kalau titik di D air, misalkan air ya. Air itu titik di D normalnya berapa, D? 100 derajat Celcius. Ya kan? Titik di D normal. Ingat bahwa T ini harus dalam Kelvin. Ini semuanya T-nya ini harus dalam Kelvin. Tidak boleh derajat Celcius, ya, harus dalam Kelvin. Kalau P-nya sembarang, kan gitu ya, bisa atmosfer, bisa tor, bisa bar, kan gitu ya. Titik didih normal itu adalah suhu di mana tekanan uap air itu sama dengan tekanan udara luar yang besarnya T-nya itu sama dengan 1 atm. Ya, kalau titik didih standar, ya, itu pada P udara luar sama dengan 1 bar. Nah, gitu. Sehingga dengan rumus ini saya bisa menanyakan berapa titik didih air pada 0,9 atm. Ya, jika diketahui delta HV molarnya air sama dengan 44 kilojoule per mol. Nah, misalkan gitu. Ya, saudara tinggal saja. Awalnya berapa sih titik didih air untuk P? Untuk P ini 1 atm. Ya, ininya T1-nya berapa? 100.
100 derajat Celcius dijadikan Kelvin. Berarti kan Joule dulu. Ya, ini sudah tahu. Berarti P-nya tadi 0,9 ATM P2-nya. Berarti T2-nya saudara bisa cari. Gitu ya, Dek ya? Iya. Silakan kalau ada pertanyaan. Sudah paham ya? Oke, baik. Oke, jadi kalau sudah paham, kita lanjut. Ini sudah oke. Ini tadi ya. Ini sifat dasar cairan tadi dan temperatur penguapan. Ini tadi contohnya sudah, tekanan uap. Ini titik didih cairan tadi. Nah, ini persamaan Clausius-Clapeyron. Karena ini minus kan tadi, integral seperti kuadrat dt kan minus seperti. Saudara membuat rumus kayak begini atau ln P2 per P1 sama dengan ini minusnya hilang, delta HV V molar per R, ini ingat ini delta HV molar ya, kali P2 minus P1 per T1. T2 minus T1 per T1 T2 sama aja. Ya. Itu. Oke. Nah, ini tadi ini sifat alamiah yang menentukan tekanan uap dari cairan tadi. Suatu misalkan kenapa kok aseton lebih mudah menguap dibandingkan etanol? Kenapa kok etanol lebih mudah menguap daripada air? Itu karena ikatan yang ada di dalam masing-masing zat tadi berbeda, gitu ya. Ini tadi, ini dipol, ini sudah diikatan hidrogen juga sudah tadi. Nah, sekarang padat. Ya. Padatan itu sifat difusinya kalau dibandingkan gas dan cairan sangat lambat. Apa masih ada, Bu? Ada. Contohnya adalah di sedimen. Batu sedimen itu ada difusi, banyak padatan di situ, tapi lambat sekali, jutaan tahun gitu ya difusinya ya. Tapi masih ada. Nah, untuk padatan ini gaya tarik menarik antar partikelnya sangat, penyusun partikelnya sangat kuat. Sehingga menyebabkan volumenya ini praktis tidak berubah. Ya, meskipun ini diwadahi di tempat apa saja ya bentuknya tetap. Ya, volumenya tetap dan tidak mudah, tidak bisa lagi dimampatkan. Ya. Wujud padat itu ada dua, yang kita sebut dengan kristal dan amorf. Amorf itu bentuknya tidak beraturan, sementara yang kristal itu berbentuk beraturan. Ya. Contohnya di sini, ya kristal ini adalah garam dapur. Ya, garam dapur. Ini bentuknya beraturan. Nah, padatan kristal itu dibagi menjadi 4, ada padatan ionik, ada molekuler, ada atomik, ada metalik. Ya, jadi padatan ionik adalah padatan yang titik-titik kisi kristalnya berisi ion-ion. Antara ion-ion tadi adalah ada gaya elektrostatik. Ya, ini titik lelehnya cukup tinggi dan leburannya bisa bersifat konduktor, leburannya, ya kan? NaCl kalau tidak dileburkan ya tidak bersifat sebagai konduktor. Nah, kemudian kristal molekuler adalah suatu padatan kristal di mana titik-titik isinya berisi molekul-molekul, bisa molekul polar maupun non-polar. Contohnya es, air itu kan molekulnya polar. Berarti padatan
air atau es itu ya itu adalah termasuk padatan kristal molekul di mana molekulnya polar. Tapi es kering adalah CO2 padat. CO2 itu kan non polar. Ya, maka itu termasuk padatan molekuler di mana titik-titik kisi kristalnya berisi molekul-molekul CO2 tadi dia non polar. Nah, kalau yang polar tadi gayanya adalah gaya London atau dipol-dipol tadi yang sudah saya sebutkan. Kalau yang non polar hanya gaya London saja. Nah, karena ini hanya gaya van der Waals atau gaya London kalau di dalam padatan, maka titik lelehnya rendah dan dia non-konduktor. Ya. Kemudian ada padatan kristal atomik, di mana titik-titik kisi kristalnya berisi atom-atom. Nah, antara atom dengan atom tadi ikatannya adalah kovalen. Contohnya adalah karbon, grafit. Ya, kalau susunannya benar, grafit itu akan menjadi intan. Ya, intan. Ya, titik lelehnya sangat kuat dan dia non-konduktor. Tapi kalau dia dalam bentuk grafit, belum sempurna, yaitu ya, karbon tadi, dia masih bisa digunakan sebagai elektroda, karena masih memungkinkan adanya elektron yang bergerak di situ. Ya, kalau masih dalam bentuk grafit, kalau sudah dalam bentuk berlian, dia akan non-konduktor. Ya, atau disebut juga yang keempat, padatan kristal metalik. Karena logam itu praktis hanya seakan-akan ion positif, di mana elektronnya bergerak bebas, gitu ya. Tadi saya bilang ikatan logam tadi, maka di sini ion positif dengan elektron selalu bergerak. Ikatannya adalah ikatan logam. Nah, ini titik leburnya tinggi tergantung pada logamnya itu apa. Ya, jadi jaring-jaringnya tadi seperti ini. Ini yang kita sebut dengan titik-titik kisi kristal. Ya, titik-titik kisi kristal tergantung pada dia titik-titik kristal itu sel satuannya apa? Sel satuan itu adalah bagian terkecil dari suatu kristal yang apabila kita geser ke salah arah akan mendapatkan kristal itu sendiri. Contoh, jadi ruang kisi kristal itu dicirikan dari adanya sisi, 3 sisi dan sudut, kan gitu ya. Yang mana di sini ini merupakan sel satuan ya, atau ruang kisi ruang kristal, kita sebut dengan kisi kristal atau sel satuan gitu ya. Di dalam sel satuan itu ada tempatnya titik-titik kisi kristal ini yang akan diisi oleh kristalnya tergantung pada padatan kristalnya apa. Kalau padatan kristal molekul ya diisi molekul, padatan kristal atomik ya diisi atom, misalkan karbon. Padatan kristal metalik ya diisi ion positif tadi dengan elektron bergerak bebas. Padatan kristal apalagi ionik tadi diisi ion-ion kan gitu. Ya. Nah, berdasarkan besarnya sudut dan sisi-sisi ini ada 9 macam, berarti 7 macam ya, 7 macam sistem. Kubus di mana sisi A sama dengan B sama dengan C dengan sudut ini ya. Ada tetragonal, ada ortorombik, monoklin, triklinik, rombohedral, dan heksagonal. Saya akan menjelaskan satu saja yang kubus ini. Kubus ini yang sederhana kita sebut dengan kubus sederhana. Kubus sederhana itu memiliki 8 titik kisi kristal ini. Ya. Kemudian yang kedua adalah kubus berpusat badan. Selain 8 titik kisi kristal, di badannya ada 1. Ya, berarti ada 9 titik kisi kristal. Kemudian kubus berpusat muka, selain 8 titik kisi kristal yang merah-merah ini, di muka-mukanya ini ada kisi-kisinya. Maka ada 14. Jadi 8 ditambah 6 muka. Ya, nih. Jadi kubus berpusat muka.
Ya, ini mukanya itu ada 6. Yang putih-putih itu tadi yang 8 tadi. Nah, sehingga kalau kita mau menghitung densitas daripada padatan, harus dilihat padatannya tadi, apakah dia kubus sederhana, apakah kubus berpusat badan, apa dia kubus berpusat muka. Ya. Kenapa demikian? Karena kalau kita punya ini, ya, katakanlah saya punya sel satuannya ini, satu kubus ini. Katakanlah titik kisi kristalnya tadi di sini 1, di sini ya, di sini. Lihat kursor saya ya, gitu ya. Di sini ada 1. 1 itu bukan miliknya yang saya kotai hijau ini. Ini milik 8 sel satuan. Di sampingnya ada 1, di sana ada 1, di sini 1, di atasnya lagi ada 4. Berarti yang di titik ini yang saya kasih spot ya, yang di sini ini, yang ini ya, yang kursor saya kelihatan jadi ya. Lihat, Bu. Ya. Yang di sini ini miliknya 8. Jadi yang miliknya yang saya arsir dengan hijau itu hanya punya 1/8. Nah, tapi dia memiliki 8 kan tadi yang kubus sederhana. Jadi dia punya, kalau menghitung row-nya itu dengan cara begini. Massa total atom itu banyaknya mol efektif dikalikan berat molekulnya dibagi dengan bilangan Avogadro dikalikan dengan volumenya. Dibagi dengan volumenya. Nah, volumenya itu sama dengan sisi pangkat 3 tadi. Kalau kubus, sisi pangkat 3. Nah, N-nya ini tadi, kalau misalkan, saya gambarkan di sini ya, Dek ya. Sebentar saja. Mungkin saya butuh waktu 5-10 menit. Jadi tadi kalau saya punya begini, saya gambarkan 2 dimensi. Ya, 2 dimensi. Saya punya ini tadi kan ada 8 ya kan, begini kan gitu ya, sebenarnya ada 8 kan gitu ya, 8 ada ini 4 dari depan itu ada 8. Yang ini punyanya ini, yang A ini punyanya A ini sebenarnya kan dibagi oleh ada B, ada C, ada D, kemudian di atasnya kan numpuk gini kan gitu ya, numpuk lagi gitu. Kalau saya gambarkan 3 dimensinya saya enggak bisa begitu ya. Di atasnya, sehingga ini itu yang miliknya A itu hanya 1/8. Tapi A punya 8 kali 8 sama dengan 1. Jadi A tadi kalau dia kubus sederhana tadi kan cuma 8 begini. Saya gambarkan lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kan 8 ini. Ya, 8 ini. Tapi setiap titik ini hanya punyanya dia 1/8. Berarti N-nya sama dengan 1. Ya, ini adalah kubus sederhana. Kalau kubus berpusat badan, berarti pusat badan tadi selain dia punya 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, di tengahnya ada 1 lagi. Berarti nanti N-nya ini yang ini ya, N-nya 1. N-nya sama dengan 1/8 kali 8 ditambah 1 yang di badan tadi, sama dengan 2. Nah, tapi kalau saudara punya kubus berpusat muka tadi, kan selain 8 ini di setiap muka itu kan saudara punya. Ini punya 1 di bawah 1. Ya kan? Berarti N-nya sama dengan 1/8 kali 8. Lah setiap muka itu kan begini. Muka dengan muka itu kan miliknya, yang dimiliki dia hanya setengah. Berarti ditambah setengah kali
berapa mukanya? 6 kan gitu. Jadi dia memiliki 1 plus 3 sama dengan 4. Nah, ini N-nya. Paham ya, Dik ya? Sehingga tadi rho tadi N dikalikan MR kan gitu aja berat molekulnya. Kalau misalkan dia monoatomik ya AR kan gitu ya. Dikalikan bilangan Avogadro dikalikan volumenya kan gitu. Maka N-nya ini tadi dicari tadi. Yang ini kah atau yang ini kah kan gitu ya. Ini sama dengan 2 ya, atau yang ini. Nah, gitu. V-nya ini sama dengan S pangkat 3. Jadi kalau diketahui rho-nya sekian, ya, MR-nya tahu, saudara diminta berapa sisi-sisinya, saudara tahu dengan ngitung N-nya dulu berapa. Ya kan? Dia apa? Kubus apa? Kubus sederhana, berpusat badan atau berpusat muka. Ya, kalau dibalik begitu. Kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Permisi, Bu. Ya, silahkan, Dimitri. Saya tidak bisa mengikuti ATS offline, Bu, karena saya masih tidak diizinkan, Bu. Tidak diizinkan oleh siapa? Orang tua, Bu. Saya kemarin kan yang Februari ada consent form. Saya sudah mengisikan surat izinnya dan sudah dikirimkan, Bu. Untuk kapan? Karena ada semua UTS dilaksanakan offline. Jadi izinnya tidak ke dosen, harusnya ke SKPB. Saya sudah izin ke dosen wali juga, Bu. Mungkin sudah di gimana, Bu? Ke SKPB, Dek. Ke Oh, iya, TPB. Bukan ke ini, karena koordinatornya bukan di dosen wali. Dosen wali kan tidak ini dari jurusan apa? Teknik komputer, Bu. Teknik komputer, ya kan? Teknik komputer kan tidak, ini yang koordinatornya dosen kimia. Kemudian koordinator kimia. Tapi koordinator kimia itu kan berada di bawah bukan departemen kimia, tapi dari TPB, SKPB. Ya, maka izinnya harus di sana. Ya kan? Oke, jadi kalau izinnya di sana karena SKPB sudah menerapkan bahwa semua UTS akan dilaksanakan offline, tidak ada perkecualian. Ya, Terima kasih, Bu. jadi itu. Jadi nanti izinnya ke sana, kalau sudah ada surat izin ke sana, nanti bisa